Ada seorang fotografer pernikahan, kita sebut saja si A dan si B. Fotografer pernikahan si A, dia memulai karirnya di tahun 2010. Dan dalam sebulan rata-rata dia memotret 5-7 event. Dan ada juga seorang fotografer pernikahan, kita sebut si B. Dia memulai karirnya dari 2017. Tadi si A 2010 dan si B 2017. Selisih 7 tahun dari fotografer si A dalam memulai karir fotografi wedding. Tetapi si B atau fotografer pernikahan si B dalam sebulan rata-rata dia motret 15-20 event. Lalu pertanyaannya adalah, jam terbang siapa yang lebih tinggi? Apakah fotografer A yang lebih dulu terjun dari tahun 2010 atau fotografer B yang walaupun dia memulai di tahun 2017 tetapi per bulan lebih sering memotret daripada si A? Oke, selamat datang di konten fotografer terakhir. Saya Anggi Prastio dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mampir di konten ini. Disclaimer terlebih dahulu, tidak bosan-bosannya saya memberikan disclaimer. Apa yang nantinya saya utarakan adalah murni pendapat saya. Dan apabila kita berbeda pendapat, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bisa kita diskusikan bareng-bareng. Oke, kita mulai. Pembahasan kali ini adalah tentang jam terbang. Jika kita membahas dari segi maknanya, menurut saya jam terbang dihitung dari seberapa banyak jam yang kita habiskan dalam mengasah keterampilan. Dan di pembahasan kita kali ini lebih fokus membahas dari segi keterampilan, yaitu memotret. Jadi katakan si A sebulan 5-7 event dan si B sebulan 15-20 event. Walaupun lebih duluan yang berkarir si A, menurut saya jam terbangnya lebih banyak fotografer pernikahan si B. Yang mana dengan banyaknya jam memotret si B, dia bisa mengejar ketertinggalan dari si A yang memulai karir lebih dulu atau memulai profesi memotret lebih dulu. Saya ambil contoh langsung di saya sendiri saja. Ada cerita seperti ini. Saya fokus memotret itu dari 2012. Saat itu job per bulan saya masih kadang ada, kadang tidak ada. Lebih kencang freelance-nya daripada job sendiri. Lalu selang 4 tahun, nama mulai dikenal, job mulai rame atau job mulai banter. Di tahun 2016, 4 tahun selangnya, saya mengajak Rama, salah satu co-founder dari Apro Photo Studio. Ketika saya mengajak Rama, job Anggi Prastio, belum Apro ya, yang saat itu sudah mulai rame-ramenya, Rama lebih cepat untuk dia belajar karena jobnya ada, karena jobnya kenceng. Jam terbangnya mulai terbangun. Hampir setiap Sabtu Minggu si Rama ikut motret wedding. Dan di weekday pun dia juga beberapa kali ikut memotret pre-wedding. Ibaratnya saya yang 4 tahun lebih dulu berkarya dengan semua ilmu yang saya pelajari, bisa Rama kejar mungkin hanya dalam kurun waktu 3-6 bulan saja. Tidak harus melewati 4 tahun seperti saya. Bahkan setelah Rama sudah sesuai standar potretan di Anggi Prastio, job pertama yang handle atau yang motret adalah si Rama. Sehingga dalam 1 bulan saya paling hanya motret misal ada double job saja.
Dan ini membuktikan bahwa jam terbang bukan tentang siapa yang lebih awal memulai profesi ini, tetapi seberapa lama jam dia mengasah keterampilan itu. Bahkan ada teori menarik yang diungkapkan oleh Malcolm Gladwell di bukunya yang berjudul Outliers. Gini, setiap orang dapat menjadi ahli dalam bidangnya dengan berlatih selama 10.000 jam. Kurang lebih seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bukan tentang sedari kapan kita memulai profesi itu, tetapi sudah berapa lama kita mengasah keterampilan itu. Sudah berapa jam yang kita habiskan untuk mengasah keterampilan itu. Tetapi selain jam terbang, ada satu hal menarik yang ingin saya bahas. Jadi gini, walaupun jam terbang si A bisa dibilang tidak sebanyak si B, ini tadi si A yang karirnya profesi memotretnya lebih dulu ya, si A 2010, si B 2017. Ketika mereka sampai di tahun 2023 ini, si A 2010 kalau ke 2023 berarti sudah 13 tahun, dan si B yang 2017 sampai di titik ini 2023 berarti kurang lebih dia 6 tahun. Belum tentu si B yang memulai profesi di tahun 2017 tadi, belum tentu si B karirnya bisa sampai 13 tahun seperti si A. Belum tentu itu. Belum tentu si B bisa berkarya lama seperti si A. Jadi ternyata mungkin ya bukan hanya tentang jam terbang, tetapi bagaimana kita bisa bertahan di industri ini, di industri wedding fotografi ini. Di dalam dunia industri kita tidak hanya berbicara tentang karyanya saja. Komersialisasi juga diperlukan. Mempertahankan posisi di industri adalah bukti bahwa reputasi kita tidak main-main. Bertahan dalam industri bukan hanya tentang jam terbang saja. Di sini saya tidak bermaksud sok ngajari siapalah saya. Apa yang saya utarakan adalah murni pendapat saya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya dapat. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya Anggi Prastio dan sayonara.